Nimbang oleh karena pemblokiran serta pengalihan aset merupakan tindakan penyidikan yang bukan merupakan kewenangan lembaga peradilan, maka sepatutnya juga dinyatakan ditolak. Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan peradilan yang diajukan pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka sepatutnya permohonan peradilan dinyatakan ditolak seluruhnya. Menimbang oleh karena permohonan peradilan di pemohon ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dibebankan kepada pemohon. Perhatikan pasal 1/10 untuk pasal 77 sampai dengan 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana MK nomor 21 dan yang lainnya mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi termohon tentang bukan kewenangan peradilan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara menolak permohonan peradilan seluruhnya, dibebankan pemohon membayar biaya perkara sejumlah nihil. Ya, tanggapannya tentu kita kecewa ya kalau kita lihat putusannya tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang kami berikan. Hakim bilang bahwa sudah punya 2 alat bukti di situ kan. Padahal di dalil kami nyatakan bahwa alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli itu nggak ada. Keterangan ahli itu baru dibikin 2 April 2024, sedangkan penetapan tersangkanya itu November 2023. Jadi waktu ditetapkan sebagai tersangka belum ada alat bukti itu. Ya, jadi dia harus melihat dong di situ ketika ditetapkan sebagai tersangka ada nggak alat buktinya. Ya kan, jadi itu sama sekali tidak dibahas oleh hakim. Padahal jelas-jelas kami tulis dalam kesimpulan dan kami tulis juga di dalam permohonan. Ya, seharusnya yang namanya hakim menilai semua itu dari 2 belah pihak, nggak bisa satu pihak aja. Ya, dan juga mengenai keterangan saksi dia nggak bilang bahwa seluruh keterangan saksi yang ada, ya, yang BAP saksi itu, mereka itu sama sekali tidak tahu tentang pokok perkara, tentang perkara itu, nggak pernah lihat, nggak pernah dengar, nggak ada di situ. Jadi itulah bukan alat bukti, ya. Jadi kalau cuma surat doang itu bukan alat bukti, itu satu. Terus kedua adalah untuk mereka bisa membuat laporan polisi seharusnya ada penetapan pengadilan yang diajukan oleh kejaksaan. Itu juga nggak ada dan nggak dibahas juga oleh hakim. Ya, jadi saya melihat bagaimana institusi kehakiman saat ini sudah runtuh. Mereka takut sama polisi. Ya, saya sudah bilang bahwa ini ada tekanan. Kita bisa lihat 1 hari sebelum keputusan, ya, kemarin banyak tekanan. Selain 2 anggota DPR berbicara, MUI juga berbicara. Apa hubungannya dengan mereka? Ya, MUI aja yang awalnya sebagai pelapor udah cabut kok di situ, ya. Jadi saya melihat di sini adalah tekanan politik dan tekanan dari mafia hukum sih. Itu. Langkah hukum ke depannya apa, Pak? Untuk pengadilan nanti? Kami mau mengajukan gelar perkara di kepolisian kembali di situ. Ya, dan mungkin melibatkan ombudsman juga. Pak, tadi ada banyak keterangan dari hakim bahwa itu bukan kewenangan dari hakim di pra-peradilan. Itu tanggapannya gimana, Pak? Bagaimana bukan kewenangan kalau undang-undang bilang harus ada penetapan dulu dari kejaksaan? Yang mengeluarkan penetapan siapa? Pengadilan kan? Itu kan kewenangan dia. Jadi saya bingung kalau dia ngomong kayak begitu, antara hakimnya goblok atau pura-pura goblok. Ya, di situ saya melihat intinya marwah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini hancur karena takut oleh Jenderal Mabes Polri. Itu aja. Persiapan ke ombudsman, Pak, mungkin ada nanti apa? Oh iya, tentu kita udah siapin juga surat untuk permohonan gelar perkara sebagaimana sesuai perkap ya. Kapan targetnya dilapor? Minggu ini. Terkait dengan pra-peradilannya atau terkait apa? Bukan pra-peradilan dong, terkait dengan penetapan tersangka yang tidak ada dan penyidikan yang nggak benar itu. Iya. Selayaknya tadi Pak menyampaikan hakim bahwa tidak menerima segala bentuk kesaksian yang disampaikan oleh pemohon. Ya itulah. Makanya kalau mereka udah takut oleh tekanan itu sama sekali nggak dilihat. Harusnya yang namanya pengadilan itu mempertimbangkan kedua belah pihak, mencari ya kan titik terang di situ. Bukan seenaknya dia sendiri.